ini yang paling jahanam di antara semua lemak yang jahat gitu. Apa tuh? Trans fat, lemak trans. Apa tuh lemak trans? Lemak trans itu adalah sebenarnya lemak trans ini merupakan jenis lemak yang dibuat oleh manusia. Jadi si lemak, si minyak, minyak itu kalau disimpan lama jadi apa? Jadi lemak. Enggak ya? Susah ya. Jadi tengik. Oke, jadi kan? tengik ya. Baunya nggak enak, rasanya nggak enak gitu. Nah kalau misalnya pabrik bikin gorengan, bikin keripik deh, kan digoreng. Pokoknya makanan-makanan yang digoreng atau makanan-makanan yang menggunakan minyak dalam bahan bakunya, kalau disimpan lama tengik. Nah biar nggak tengik, maka si minyak ini diubah, diakalin dalam tanda kutip, dimasukkan ion hidrogen ke dalamnya sehingga dia berubah menjadi lemak trans. Itu yang paling jahat. Ini kalau misalnya lemak di dalam tubuh kita berlebih, Dok, ini sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa bahayanya? Yang terjadi makin lama makin gemuk ya. Iya. Dan tentunya secara tidak proporsional. Kan ada tuh yang kalau mungkin orang lagi nge-gym bulking, jadi ngegedein itu kan proporsional, sehat. Itu padat. Oh, itu padat ya. Tapi kalau misalnya berlemak jadi nggak proporsional gitu. Bukan besarnya, bukan besar yang padat, tapi gitu ya, bergelambir. Nah semakin berumur, sialnya si lemak-lemak ini punya tempat favorit. Oh, jadi mereka udah semakin bisa memetakan ya. Kayaknya yang di sini enak deh. Iya. Jadi tinggalnya mau area-area yang area mana? Nah, makin berumur, si lemak ini makin berkumpul di area perut. Jadi kalau berlebihan lemak itu, pertama munculnya kegemukan. Nah, makin berumur, kegemukannya itu di area perut. Oke, artinya itu yang menjelaskan ya, Dok ya, kenapa banyak orang semakin usianya senior nih perutnya semakin buncit. Iya. Dan ini gimana cara mengatasinya? Tapi bisa dicegah kok. Satu episode lagi nanti. Satu episode lagi nanti ya. Oke, itu tadi semakin bertambahnya usia, ini ternyata lemak-lemak sudah punya tempat favorit nih ya. Bisa bertambah gemuk. Ya. Kalau mau nggak gemuk tadi ya tinggal makannya diberesin, olahraganya diberesin, tidurnya diberesin, ngemilnya dibatasin. Nggak bilang nggak boleh ngemil ya, tapi ngemilnya dibatasin dan dipilih ngemilnya apa. Nah tadi akibat berlebihan, 1, obesitas. 2, meningkatkan resiko berbagai penyakit di jantung, di liver, di hati. Yang di jantung apa? Kalau lemaknya tinggi, biasanya kolesterol ngikut, trigliserida ngikut, sehingga penyakit-penyakit jantung naik resikonya. Terus perlemakan hati naik juga resikonya. Efeknya domino ya. Terus resiko kena diabetes naik juga. Jadi termasuk resiko kena beberapa jenis kanker naik juga. Serem kan? Lumayan ya, ternyata efeknya bukan cuma domino tapi juga bisa fatal kalau misalnya kita tidak segera tangani ya. Makanya bukan berarti tidak dimusuhi kemudian boleh dimakan banyak-banyak gitu. Oke. Tadi selain obesitas, lalu juga bisa meningkatkan beberapa resiko penyakit, masih ada nggak resiko lainnya, Dok? Kalau misalnya hamil, bisa mengganggu kehamilan. Terus bisa juga mengganggu keseimbangan hormon. Jadi kemana-mana ya. Memang ini ternyata kadang ke Tanjung Priuk, kadang nanti ke kota gitu ke Palmerah. Nah, tapi balik lagi soal ke tema kita, Dok. Kita tadi lagi ngomongin soal minuman yang bisa menghancurkan lemak di dalam tubuh. Ada nggak sih minuman-minuman yang bisa memecah lemak di dalam tubuh, dan apakah ini segitu signifikannya? Sebenarnya ada beberapa minuman yang bisa membantu ya, bukan langsung menghancur. Hanya membantu, bukan berarti minum besoknya langsung lemaknya luntur gitu ya. Itu bukan sabun cuci piring yang dicuci langsung luntur lemaknya. Melunturkan lemak itu butuh waktu dan butuh usaha yang lebih daripada sekedar minum. Tetapi dengan minum minuman tertentu, maka proses penghancuran lemak berjalan lebih mudah dan lebih cepat. Kayak air hangat contohnya, Dok. Katanya bisa menghancurkan lemak, benar nggak sih? Tergantung air hangatnya ini apa. Kalau isinya teh, jadi minuman yang ada kafeinnya, misalnya
teh, kopi, green tea, kopi itu bisa meningkatkan metabolisme. Kalau metabolisme kita meningkat, maka otomatis pembakaran lemak akan meningkat. Tapi nggak cuma minuman yang ada kafeinnya, tapi juga minuman teh herbal misalnya. Bisa bedain nggak teh herbal sama teh? Teh herbal kayak krisantimum gitu bukan? Beda ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Iya, yang bunga-bunga gitu ya. Yang terbuat, jadi kalau teh terbuat dari daun teh. Tapi kalau teh herbal, teh yang terbuat dari bukan daun teh. Misalnya jahe. Teh jahe itu bisa meningkatkan metabolisme dan bisa membantu pembakaran lemak. Teh jahe tuh wedang jahe gitu ya? Sama nggak? Beda ya? Itu ada gulanya coy. Oh itu ada gulanya ya kalau gitu ya? Tapi kalau wedang, ada nggak sih wedang yang nggak ada gula ya? Ada nggak sih wedang yang nggak ada gula? Nggak, biasanya ada gula batu gitu dia kalau wedang. Kalau gitu bikin sendiri ya. Campuran. Karena jahe bisa berfungsi untuk meningkatkan metabolisme. Kayu manis juga bisa, biji pala juga bisa, kunyit juga bisa. Jadi banyak rempah-rempah yang ada di dapur ibu kita. Itu yang bisa membantu kita meningkatkan metabolisme dan membakar lemak. Bikinnya gampang lagi. Gampang ya. Teh jahe, cuman jahe dipotong-potong gitu ya, terus seduh atau direbus. Kalau nggak mau dipotong, digeprek bisa nggak sih dok? Bisa ya. Tapi pasti dia ntar pakai cabe. Kalau digeprek kan mintanya cabe ya. Ada ayam geprek, ada telur geprek, ada jahe geprek. Ya, level berapa dok? 10 gimana? 10 ya. Biar kita doer gitu. Abis itu bolak-balik ke toilet ya. Atas bawah pedes nanti. Iya bener. Terus bisa juga air jeruk nipis atau jeruk lemon, itu juga bisa membantu kita membakar lemak. Dan intinya yang hangat ini lebih membantu, tapi tadi juga beberapa jeruk nipis ini juga bisa membantu untuk pembakaran lemak di dalam tubuh. Lemon juga bisa. Lemon gitu ya. Tapi jangan ada tambahannya ya. Biasa kan kalau original aja ya, jangan ditambah susu, jangan ditambah gula. Iya, gitu ya. madu, gula, susu itu nggak usah. Nggak usah, original aja. Ada lagi dok San tambahannya? Sebetulnya ada yang lagi trending. Apa tuh dok? Itu cuka apel. Oh, cuka apel ini bentuknya kayak apa sih dok? Kayak cairan, cuka pada umumnya? Iya kayak cuka gitu, tapi ada judulnya. Oke. Kalau cuka biasa kan judulnya cuka doang. Kalau cuka apel ada judulnya gitu, cuka apel atau vinegar gitu. Jadi itu bisa membantu meningkatkan metabolisme, bisa mengatur gula darah dan pada akhirnya bisa membantu pembakaran lemak. Tapi ini cara konsumsinya gimana dok? Tapi karena air jeruk nipis, air lemon, cuka apel sifatnya asam karena pH-nya sangat rendah, maka ketika kita ingin mengkonsumsi hal-hal tersebut itu harus ada beberapa tipsnya. Yang pertama, diencerkan. Diencerkan boleh pakai air putih, mau pakai teh, mau pakai kuah juga enak. Jadi masakan dong ya. Lah, kalau jeruk nipis kan pakai kuah baso gitu kan. Soto gitu ya. Iya, gitu. Rawon, kita jadi kemana-mana gitu ya. Terus minumnya itu kalau seandainya yang ditakutkan itu kalau asam kan mengganggu gigi ya, merusak enamel gigi, terus membuat gusi itu cepet turun gitu. Jadi salah satu cara untuk ngakalinnya minumnya pakai sedotan. Supaya jadi dia nggak nyentuh, jadi glek langsung turun gitu. Soalnya kalau mau pakai corong agak susah gitu. Agak susah ya. Kalau nggak ditenggakin sama temennya langsung gitu ya. Dok San, ini sudah banyak perbincangan. Semoga bermanfaat bagi sahabat Sonora yang tengah menyaksikan kali ini. Dan tentunya untuk Anda sahabat Sonora, terima kasih sudah setia bersama dengan kami. Dan buat Anda yang merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, supaya video ini juga bermanfaat bagi para sahabat Sonora yang lainnya. Kita harus akhiri dulu sampai di sini. Dan seperti biasa, apa dok? Sehat itu mudah, sehat itu murah. Bye.